Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 3, yaitu tentang Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Mas'ud. Pertama-tama, sebelum mengenali kitab beliau, ada baiknya terlebih dahulu kita menjelaskan tentang biografi penulis. Pertama, nama lengkap beliau adalah Ibnu Ar, memiliki nama lengkap Muhammad Al-Taha bin Muhammad Al-Tahir bin Muhammad Fazili bin Abdul Qadir Muhammad bin Ar. Beliau lahir pada tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi di desa Marsi, yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Beliau merupakan berasal dari keluarga yang terhormat dari Andalusia. Ayahnya yang bernama Muhammad, seorang tokoh yang dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua Majelis Persatuan Wakaf. Kemudian Ibnu Ash'ur mulai belajar Al-Quran sejak beliau berusia 6 tahun. Ia kemudian menghafal matan Al-Jurmiyah dan bahasa Perancis. Pada usia 14 tahun, Ibnu Ash'ur tercatat sebagai murid pada Universitas Az-Zaitunah tahun 1310 Hijriah atau 1839 Masehi. Di sana ia belajar ilmu selama 7 tahun di Universitas Az-Zaitunah. Ibnu Ash'ur berhasil menempuh gelar sarjana tepatnya pada tahun 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Banyak ilmu yang didapat dari Universitas Az-Zaitun nampaknya belum memenuhi dahaganya dalam menuntut ilmu. Di waktu luangnya, Ibnu Mas'ud menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku tafsir, buku-buku Al-Mila'i wal Al-Nizah, menghafal hadis-hadis, syair-syair Arab dan masa pra-Islam hingga sesudahnya membaca buku-buku sejarah lainnya. Jadi dari latar belakang beliau, bahwasanya kita ketahui Ibnu Mas'ud ini adalah seorang ulama yang sangat giat dalam belajarnya, sehingga Ibnu Ash'ur bisa menulis beberapa kitab. Di antaranya beliau telah menuliskan kitab Usul Al-Insan wa Al-Kitab, Mu'jizat Balaghah, Syariah Qasidah Al-Aqsa. Kemudian banyak lagi karangan-karangan beliau, seperti yang terkenal adalah Tahrir wa Al-Tanwir, Maqasid Asy-Syariah, Usul An-Nizam, Alasi As-Subhi, Al-Waqfu wa Asrafi Islam, dan masih banyak lagi karangan-karangan kitab beliau. Kemudian metode penafsiran yang digunakan Ibnu Ash'ur adalah metode tahlili dengan kecenderungan tafsir Ar-Ra'yi. Dikatakan menggunakan metode tahlili karena Ibnu Ash'ur menguraikan ayat demi ayat dalam penafsirannya sesuai urutan yang tertera dalam mushaf. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan kata per kata dengan secara detail mengenai makna kata, kedudukan, uslub bahasa Arabnya, serta aspek-aspek lainnya yang sangat luas. Misalnya ketika menjelaskan lafaz Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah, ia menghabiskan 14 halaman dengan menjelaskan sangat rinci dan luas. Dan dapat kita lihat contoh penafsiran dari Muhammad Ibnu Ash'ur pada surat Al-Baqarah ayat 43. Terjemahannya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adalah perintah melakukan syariat Islam
serta melakukan akidah Islam, perintah pada pondasi yang paling agung setelah perintah iman, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam perintah di atas terdapat ta'rid atau pengertian dengan prasangka baik terhadap jawaban mereka dan pemenuhan serta terhadap perintah yang ada. Mereka telah betul-betul menyempurnakan hal-hal yang diminta. Dan seterusnya penulisan sistematika penafsiran tafsir Tahriri wa Al-Tanwir. Pertama, menjelaskan nama surat dan nama-nama lainnya. Jika ada, menjelaskan keutamaan, menjelaskan Makkiyah atau Madaniyah, ayat, jumlah, dan yang lain-lain. Kemudian menjelaskan kandungan secara global dalam poin-poin yang berbeda. Kemudian menjelaskan kandungan ayat demi ayat atau beberapa ayat yang memiliki masalah atau tema yang sama secara rinci. Kemudian karakteristik tafsir At-Tahriri wa Al-Tanwir. Yang pertama, perhatian Ibnu Ash'ur terhadap bahasa Arab, perhatian Ibnu Ash'ur terhadap tentang fikih, perhatian Ash'ur terhadap qiraat dan tafsirnya. Beliau adalah seorang ulama dan juga sebagai manusia. Tentu ada salah dan khilaf dalam penulisan beliau. Di sini pemakalan menjelaskan bahwasanya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Tahrir wa Al-Tanwir. Pertama, kitab tafsir karya Ibnu Ash'ur ini memiliki kelebihan beserta kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah bahasan dari kata-kata Al-Quran yang sangat luas dan terperinci. Pembahasan di dalamnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada dalam Al-Quran. Apabila ada ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan fikih, maka memaparkan semua pendapat ulama. Itulah salah satu kelebihan daripada kitab tafsir At-Tahrir wa Al-Tanwir. Sedangkan dari kekurangannya ialah terkesan terlalu bertele-tele sama dengan tafsir lainnya yang menggunakan metode tahlili. Penjelasannya terlalu melebar hingga poin yang akan disampaikan kadang sulit ditangkap. Peneliti berpandangan bahwa karya tafsir ini sangat cocok untuk kalangan advokat, yakni kalangan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk keperluan akademis. Akan tetapi untuk masyarakat awam, karya tafsir ini akan sangat sulit dipahami dan tidak praktis karena penjelasannya terlalu luas. Maka itulah keterangan dari kitab tafsir Tahrir wa Al-Tanwir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.